Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu perang Bosnia yang terjadi tahun 1990-an, di mana orang-orang Bosnia itu juga menghadapi musuh dari agama yang berbeda. Pada waktu itu, situasi sulit, makan minum sulit, bekerja sulit, ekonomi hancur, politik betul-betul chaos atau mengalami kekacauan. Pada saat yang seperti itulah ada sepasang suami istri yang bernama Rosa dan Drago Sorak yang punya anak namanya Zoran. Zoran ini satu kali waktu dijemput polisi untuk diinterview, tapi kemudian tidak pernah kembali, alias tidak tahu apa yang terjadi. 5 bulan kemudian Rosa melahirkan seorang bayi, dan pada waktu bayi ini lahir, hidup bukan semakin enak, hidup semakin sulit. Susu pun tidak ada untuk sang bayi. Bayi ini pernah dikasih minum teh 5 hari, yang seharusnya dikasih minum susu. Tapi tiba-tiba ketika hidup semakin sulit, dia punya seorang tetangga. Dan tetangga itu agama yang berbeda, pandangan politik yang berbeda, alias kata tetangganya adalah musuhnya sendiri. Tetapi tetangga itu datang, kemudian membawa susu 500 mili, artinya setengah liter, dan diberikan supaya diberikan kepada sang bayi dan minum. Dan bayi itu tertolong 1 hari. Dan tetangga yang bawa susu ini tidak berhenti 1 hari. Hari kedua dia bawa lagi. Hari ketiga dia bawa lagi. Dan sampai kapan dia bawa? Tetangga ini membawa susu sampai tiap hari ini 442 hari, setahun lebih, untuk supaya bayi itu bisa hidup. Dan sungguh bayi itu hidup dengan baik. Orang berkata kepada dia, namanya Fadil Fezik, ngapain kamu tolong itu orang Kristen? Biarin aja mati itu bayinya, biar rasain. Tapi dia tetap melakukan, karena dia berkata, kita beda politik, kita juga beda agama, tapi bayi adalah bayi, kemanusiaan tetap harus dilaksanakan. Karena kasihnya, bayi itu hidup. Dapat total seluruhnya itu 221 liter susu dalam 442 hari itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, agama Kristen itu dipandang sebagai agama kasih. Apalagi orang berkata God is love, Allah adalah kasih. Kita itu dituntut bagaimanapun juga untuk hidup di dalam kasih. Sudahkah kita hidup benar-benar mengasihi? Sudahkah kita benar-benar hidup mengamalkan kasih itu? Atau jangan-jangan hidup kita itu ada di dalam kegelapan hati? Jangan-jangan hidup kita itu ada di dalam sebuah kemarahan yang tidak pernah padam, sakit hati, kepahitan yang tidak pernah padam, memegang salah orang dan tidak pernah ngampuni orang sampai begitu pahitnya hati dan hidup. Hari ini marilah kita mau belajar kebenaran firman di dimension of love, dimensi kasih. Kasih itu memang lebih mudah dikatakan, dinyanyikan, dibacakan sebagai puisi daripada dijalani dalam hidup. Mengasihi orang yang mengasihi kita jauh lebih mudah daripada mengasihi orang yang mungkin membenci kehidupan kita. Tapi hidup sebagai orang Kristen, kita dituntut oleh firman dan Allah hidup di dalam kasih. Mari baca dengan saya Lukas pasal 10 yang bicara mengenai dimensi kasih. Lukas 10 ayat 30 sampai 37 bicara mengenai orang Samaria yang murah hati. Yesus menjawab, dikatakan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya rasa kita sering baca ayat-ayat ini, kita juga sering dengar khotbah ini. Tapi melakukan kebenaran firman ini tidak semudah kita membacanya. Walaupun mungkin kita bisa membacanya 10 kali, tapi menjalankan ini bukan sesuatu yang mudah. Kasih itu tidak pernah mudah. Kalau tidak percaya kita boleh tanya, siapa yang merasa mengasihi itu mudah? Angkat tangan saudara. Mengasihi tidak mudah. Kita jatuh bangun dalam hal mengasihi. Suami istri saja jatuh bangun dalam hal mengasihi. Urusan yang sepele, odol gigi yang cara pencet beda pun bisa jadi masalah. Lupa kunci jadi masalah. Makanan keasinan bisa jadi masalah. Liburan gak libur kemana-mana, bisa juga perang dingin di rumah. Orang lain liburan, kita di rumah aja kayak apa aja. Ditanya orang gimana, apa sih yang mau diupload kalau sudah begini? Malu kita. Oh, dunia kita semakin hari semakin aneh Bapak Ibu. Kalau nggak upload foto, kita kayaknya belum top. Sehingga kadang-kadang kita harus pergi ke suatu tempat untuk supaya bisa foto dan supaya bisa upload. Upload foto sekarang itu menjadi sebuah keharusan. Aneh. Iya kan, saya kadang-kadang juga bingung. Apalagi kalau sudah pergi pesta, foto-foto. Aduh repot, kalau Ibu Agnes paling gampang. Masukin. Saya itu nggak bisa telaten masukin. Kadang-kadang pergi luar negeri, Ibu Agnes foto itu bisa 140 foto masuk semua. Saya cuma masuk 8 selama perjalanan. Itu hanya menunjukkan bahwa nggak telaten saya itu urusan begitu. Jadi kalau saya diundang saudara pergi ke pesta, lalu kemudian saya nggak masukkan foto saudara dan foto di pesta nggak masuk, jangan tersinggung lah gitu ya. Kadang-kadang gara-gara foto tersinggung. Kenapa dia punya diupload kalau pergi ke pestanya dia? Kenapa datang ke pestaku nggak diupload? Tuh lihat tuh, manusia tambah hari tambah resek Bapak Ibu. Benar. Iya kan, aneh. Tapi itulah hidup. Mengasihi itu nggak mudah. Inilah yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus sampai berikan sebuah perumpamaan mengenai orang yang dirampok habis-habisan, ditinggalkan begitu saja setengah mati. Imam lewat, diam saja. Orang Lewi lewat, diam saja. Orang Samaria lewat. Nah, orang Samaria itu orang yang dianggap tidak kenal Tuhan. Orang yang dianggap ateis. Orang yang dianggap itu tidak termasuk kalangan. Justru orang ini yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, hidup mengasihi. Itu sebabnya hari ini kita mau lihat dimensi kasih itu bicara apa. Dilihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama kita mau belajar bahwa love is caring. Kasih itu peduli. Kasih itu apa? Peduli. Ini adalah level kasih yang saya anggap level yang paling biasa. Bahwa kasih itu ada sebuah kepedulian. Kalau kita lihat dari cerita ini,
Waktu terjadi orang itu dirampok habis-habisan, dipukulin habis-habisan, semua barang dibawa, kemudian orang ini berdarah dan tidak bisa menolong dirinya sendiri, tergeletak seperti itu. Kemudian lewat seorang imam, imam lewat, imam lihat, imam pergi. Pertanyaannya, adakah peduli? Tidak. Orang Lewi lihat dan pergi. Adakah peduli? Tidak. Tapi orang ketiga itulah yang peduli. Jadi di dalam hal ini kita belajar bahwa sebenarnya bagian daripada kasih, dimensi kasih itu dimulai dengan kepedulian. Peduli. Caring means learn to focus on other people. Peduli itu artinya belajar fokus pada orang lain. Kalau kita selalu lihat diri sendiri, lihat apa yang kita butuhkan, lihat apa yang kita inginkan, kita akan sulit lihat keluar. Di dunia ini kita akan gampang menjumpai adanya orang-orang yang selalu hanya lihatnya ke dalam, yaitu ke dirinya sendiri. Tapi ada pula orang-orang yang bisa lihat keluar dari dirinya. Orang lain butuh apa, orang lain perlu ditolong atau tidak. Ada kepedulian. Nah, mari kita bertanya pada diri sendiri, saya ini tipe orang yang peduli apa tidak? Lalu seberapa peduli saya pada orang lain? Caring means showing sympathy. Peduli itu artinya menunjukkan rasa simpati. Itu namanya peduli. Kemampuan kita menunjukkan rasa simpati. Kalau saudara melihat ada orang yang membutuhkan, kepedulian saudara hanya bertanya, kamu sakit ya, kok pucat? Itu udah peduli. Itu pun sudah salah satu bentuk kasih. Kalau kita datang pergi ke adijasa, itu salah satu bentuk kasih. Kepedulian kepada keluarga yang susah, ditinggal mati oleh orang yang mereka cintai. Ini namanya kepedulian. Sangat-sangat berbeda sekali kalau kita itu datang ke tempat seperti adijasa, melayat, tapi ngabis-ngabisin. Kuaci habis. Soto embo 3 kali. Iya kan? Itu camilan-camilan itu bersih. Pulang masih minta tas kresek. Bungkus boleh. Lo ini melayat atau ngabis-ngabisin. Ini berbeda Bapak Ibu. Apalagi dijadikan tempat melayat itu sebuah tempat untuk reuni. Ketemu, peluk cium, lama dah jumpa. Peluk cium, ya ampun. Ini berubah maksud dan tujuan dari yang sebelumnya. Sebelumnya adalah ingin menyatakan kepedulian, simpati kita pada keluarga yang sedang berduka. Sampai di sana bubar cerita. Dijadikanlah ajang reuni. Foto-foto happy-happy, ketawa hahihi. Coba kalau kita jadi keluarga yang berduka terus liatin gitu. Loh, kalian ini datang buat saya, melayat, atau ngabis-ngabisin. Kok saya susah kamu itu happy semua. Udah gitu masih ditambah lagi foto di depan daripada peti mati itu masih pakai senyum lagi, pakai gigi. Pakai tangan lagi. Itu kalau dicetak sama mereka terus dilihat nanti 2 minggu lagi fotonya. Loh, si itu saya sedih kok dia itu ketawa-ketawa. Fotonya pakai gigi lagi. Pakai jari lagi. Ini enggak ikut sedih, enggak punya simpati. Si Bapak Ibu, simpati itu urusan kecil ya kayaknya. Tapi itu bisa jadi besar kalau kita tidak mengerti bagaimana kita lakukan. Caring means do something for the goodness of other. Kepedulian itu adalah melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Itu namanya peduli. Imam lewat, tidak lakukan apa-apa. Orang Lewi lewat, tidak lakukan apa-apa. Siapakah imam? Siapakah orang Lewi? Imam itu sebenarnya orang yang dekat sama Tuhan. Imam itu adalah orang yang
mengerti kebenaran firman. Demikian pula orang Lewi. Tetapi heran, yang katanya dekat sama Tuhan, yang mengerti firman, tapi tidak punya simpati. Ini yang kita harus hati-hati, hindari dari dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita hidup hilang caringnya. Kalau hilang kepedulian sulit. Tuhan Yesus kasih contoh orang Samaria yang baik hati atau murah hati ini. Untuk supaya menjadi satu tamparan tersendiri bagi orang Kristen. Saya pernah baca mengenai anak muda yang jadi guru sekolah minggu. Dipuji-puji, umurnya 14 tahun. Lalu di dalam ibadah orang umum, ibadah umum, kebaktian umum, anak ini diperkenalkan kepada jemaat seluruhnya. Ini adalah anak yang luar biasa, melayani sebagai guru sekolah minggu dan hafal 600 ayat. Saudara hafal berapa banyak ayat? Anak ini hafal 600 ayat Bapak Ibu. Dan dites beberapa ayat, lancar luar biasa. Semua orang kagum, tepuk tangan. Jalan seminggu, minggu depannya anak yang sama ketangkep basah mencuri uang persembahan. Disitulah kita bilang, sampai seberapa tebal ayat itu dalam diri kita. Sampai seberapa tebal kerohanian seseorang dalam hal ini. Kita harus hati-hati. Love is caring. Ketika saya masih bekerja dahulu, ada meeting perusahaan di Jakarta. Saya ada di salah satu hotel di Jakarta, lagi di lobi, acara belum mulai, duduk pakai jas, pakai dasi, ngobrol dengan beberapa teman di sofa di hotel di lobi tersebut. Lalu saya lihat di sebelah saya duduk di paling ujung, dekat paling ujung sofa tempat taruh tangan itu. Saya lihat di selempitannya itu, kok ada yang nongol. Saya tarik keluar sebuah handphone. Apa yang harus saya ucapkan? Haleluya, puji Tuhan, berkat yang tidak terduga-duga atau apa? Lalu karena ini handphone zaman dulu, bukan smartphone, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada yang hebat. Handphone itu dulu masih hanya buat telepon dan buat SMS. Ya, karena tidak dikunci, saya coba cari tahu siapa pemiliknya. Ya, di dalam cuma isinya 4 nama. Nggak kenal semua namanya. Tulisannya bukan tulisan abjad ABCD. Karakter yang saya nggak mengerti, saya lihat, kayaknya kalau bukan Mandarin ini Jepang. Ya udah, saya diamin. Saya taruh itu di atas meja. Ngobrol saya dengan teman, beberapa orang kita ngobrol-ngobrol, HP-nya bunyi. Saya angkat HP-nya, saya halo. Yang sana senang sekali. Saudara kalau kehilangan HP, lalu saudara telepon HP itu, lalu ada yang ngangkat, seneng kan? Diangkat, halo, seneng. Diajak ngomong bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Lalu dia berikan kepada orang, dan orang itu bicara bahasa Indonesia dengan saya. Dia bilang, itu HP teman saya orang Jepang ketinggalan. Dia bilang, iya. HP ini ada di mana sekarang? Saya bilang, HP ini masih ada di tempatnya. Kamu ada di mana sekarang? Bolehkah saya ambil kembali HP-nya? Ya, boleh aja, ini kan bukan HP saya. Mau diambil kembali silakan. Turun aja ke sini, kamu sudah ada di mana? Saya bilang, saya masih ada di lobi hotel tadi ini. Saya tunggu di sini, barangnya ada di sini dan aman, tenang aja. 10 menitan orang itu kembali sama orang Jepangnya Bapak Ibu. Lalu saya dengan 2 tangan saya berikan HP itu kepada orang Jepang. Saya dikasih hadiah sama dia, yaitu hormatnya orang Jepang 3 kali. Hai, hai, hai. Saya bilang, bawa aja ini HP kamu kok, nggak ada masalah, bawa aja ya, supaya Anda tahu saya orang Kristen. Ya, saya mencintai Tuhan. Ya, pulang
ceritakan kepada orang Jepang, orang Indonesia itu jujur-jujur semuanya. Iya, baik-baik, dan kalau ketemu HP selalu dikembalikan. Iya, karena orang Jepang itu Bapak Ibu memang luar biasa. Saya waktu ke Jepang Januari yang lalu itu saya lihat orang Jepang itu luar biasa. Di mall Bapak Ibu, mau ke toilet di mall, itu di depannya ada ruang tamu. Di ruang tamu itulah tasnya ditaruh, komputer ditaruh, jasnya dibuka, masuk pintu baru ke toilet. Lah itu kalau di Indonesia kita keluar barang itu, kok kayaknya kita kenal ya budaya ini ya. Itu jangan cari masalah itu kalau di Indonesia. Saya hanya mikir, kamu kan tahu saya ngikutin dari belakang, saya juga mau ke toilet, begitu. Nah dia juga mau, tapi dengan santainya, jasnya yang panjang dibuka. Pakai dasi orangnya, tinggi, orang Jepang tinggi. Tas, komputer dan segala macam ditaruh begitu aja. Lalu dia nyelonong masuk. Ini kalau orang lain bisa nggak jadi ke toilet kita. Kita bilang haleluya, berkat sudah di depan mata. Jadi bukan budayanya. Jadi kalau kemudian orang Jepang datang ke Indonesia, HP-nya hilang, kita kembalikan. Biarlah dia pulang, dia bilang ternyata Indonesia dan Jepang sama-sama punya budaya yang sangat baik, jujur sekali. Kan begitu. Salah satu bentuk kepedulian adalah itu. Yang bukan miliknya tolonglah. Bapak Ibu percaya, Ibu Agnes itu khotbah. Khotbah. Tas ditaruh di depan. Ini sebelum ada Happy Family Center. Tas taruh paling depan, khotbah. Tas itu bisa hilang. Maksud saya, jadi pencuri itu yocok nemen-nemen. Mosok yang punya tas dan yang khotbah kau ambil barangnya. Dan Ibu Agnes cuma bisa berdoa. Dalam beberapa hari tas itu kembali. Karena orangnya bilang, gak bisa tidur saya, nyolong barangnya hamba Tuhan. Barang itu diantar kembali, dipulangin. Dan minta maaf setengah mati Bapak Ibu. Kita harus belajar, love is caring. Yang bukan punya kita jangan dijamah, jangan disentuh. Kalau kita lihat ada yang membutuhkan, kita punya kepedulian. Itu dulu. Ini level paling bawah, kepedulian. Lalu kita naik level yang berikutnya, love is giving. Kasih itu memberi. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, si imam tidak memberi apa-apa. Orang Lewi tidak beri apa-apa. Tapi orang Samaria, coba lihat apa yang dia beri. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu nomor satu yang dilakukan apa? Membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Ada siram minyak dan siram anggur. Yang ketiga dilakukan apa? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan. Wow, dibawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Love is giving. Memberi. Hanya itu aja. Kasih itu memberi. Makanya saya bilang sama anak-anak muda yang baru kawin. Waktu pemberkatan nikah itu kan duduk di depan. Itu kesempatan saya bicara dengan mereka. Anda berdua memasuki pernikahan. Apa yang diharapkan dalam pernikahan? Saya menikah supaya saya itu diberi ini dan itu. Nah inilah kelirunya. Kita masuk dalam pernikahan untuk kita berkontribusi dalam pernikahan. Baik pria maupun yang wanita. Bukan masuk dalam pernikahan untuk ngabis-ngabisin apa yang ada. Bukan kita masuk dalam pernikahan untuk tangan kita begini terus. Ayo, kamu jadi pasanganku, kamu kasih apa? Kamu kan jadi bagian dari hidupku, kamu kasih apa? Aku kan married, kamu kasih apa? Kalau itu cara kita masuk pernikahan, percaya saya, walaupun pasanganmu kaya, tidak akan ada bahagianya. Karena sikap yang seperti itu. Kita memasuki pernikahan, kita berbilang pada diri sendiri,
Apa yang saya bisa kontribusi dalam pernikahan ini? Apa yang saya bisa kontribusi dalam pernikahan saya? Apa yang saya bisa kontribusi dalam rumah tangga saya? Itu baru ada bahagia. Kalau kita masuk dalam rumah tangga, kita berkata, apa yang kau bisa berikan padaku? Karena engkau sudah kawini aku. Apa? Enggak akan ada bahagianya. Amin Bapak Ibu. Ini anak-anak muda-muda harus mengerti hal ini. Termasuk sampai kepada urusan kamar tidur. Pertanyaannya selalu bukan apa yang kau bisa berikan padaku. Bagaimana engkau membahagiakan aku. Tapi pertanyaannya apa yang aku bisa kontribusikan kepada engkau. Itu. Kelihatannya simple. Tapi kalau salah menjalani prinsip hidup, salah pula hasilnya. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Love is giving. Kasih itu memberi. Love is sharing what you have. Membagi apa yang dipunyai. Manusia nggak bisa bagi apa yang tidak dipunyai. Iya kan? Tapi selalu membagi apa yang kita punya. Sama seperti seorang guru dosen tidak pernah bisa mengajar apa yang dia tidak tahu. Dia hanya bisa mengajar apa yang dia punya, yang dia tahu. Love is sharing what you have. Tuhan gak minta macam-macam. Apa yang ada padamu? Nah, orang Samaria ini punya minyak, punya anggur, itu untuk bersihkan supaya tidak infeksi, steril. Lalu kemudian dirawat lukanya, kemudian dinaikkan ke atas keledainya, diinapkan. Apa yang dia bisa bayar, dia bayar. Hebat nih, sharing what you have. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada saudara. Dia akan selalu menuntut apa yang saudara miliki dalam hidup. Itu sebabnya kita bisa lihat. Seringkali kita lupa lihat diri. Apa yang sudah kita ada. Manusia itu selalu melihat apa yang dia tak punya. Apa yang aku belum punya. Apa yang aku belum miliki dalam hidup. Dan manusia menjadi tidak bahagia karena itu. Yang dia punya dia nggak lihat. Sampai nanti dia kehilangan apa yang dia punya. Baru kemudian dia mulai berpikir. Love is expecting nothing in return. Kasih itu tidak mengharapkan balasan apa-apa. Itu kasih. Kasih tidak pernah mengharapkan imbalan. Kasih yang benar. Kalau kasih itu merupakan ada embel-embel mengharapkan imbalan, yang dia berikan tadi bukan kasih, pancingan. Iya dong, pancingan. Itu seperti orang mancing. Mau pancing ikan, supaya bisa dapat ikannya, kasih pancingannya. Wah, tarik, begitu dimakan. Jadi tadi itu enggak benar-benar ngasih makan ikan, itu umpan. Jadi kita itu mengasihi atau ngumpan. Ini dua hal yang berbeda dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang dimana kita hidup itu mengasihi tanpa kita itu mengharapkan balasan. Makanya kalau saudara coba nanti ke mall, buka pintu buat orang, harapkanlah atau berharaplah orang untuk tidak berkata terima kasih. Coba aja bukain pintu di mall buat orang lewat. Di belakang ada 10 orang, coba saudara buka. Bukain pintu orang lewat. Hitung berapa yang terima kasih. Rata-rata tidak berterima kasih. Nah, jangan sakit hati orang tidak terima kasih. Kenapa? Tuhan Yesus sudah ngalami kok. 10 orang sakit kusta disembuhkan, berapa yang kembali dan terima kasih? 1. Masa kita minta lebih? Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Katanya begitu. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus aja udah ngalamin. 10 orang disembuhkan. Yang kembali terima kasih cuma 1. 10%. 90% tidak anggap. Makanya kalau mau hidup gak sakit hati, belajarlah mengasihi tanpa mengharapkan orang lain berterima kasih. Tidak perlu mengharapkan orang lain harus balas budi kepada kita.
Nggak perlu. Berbuat baik dan lupakan. Saya rasa itu. Love is action. Action. Tindakan. Orang imam lewat, tidak ada tindakannya. Orang Lewi lewat, tidak ada tindakannya. Tapi orang Samaria lewat, ada tindakannya. Love is action. Makanya saya katakan, mudah sekali kalau cuma ngomong. Nyanyi mengenai cinta itu mudah. Berpuisi mengenai cinta mudah. Tapi kalau bicara kasih in action, betapa sulitnya itu. Semua kita jatuh bangun urusan begini. Coba kalau Bapak Ibu di perempatan jalan, lampu merah nungguin hijau, kebetulan lampu merahnya itu lama, lalu pengamen datang, nyanyi, suara sama musiknya nggak cocok, alias fales. Saya mau tanya Bapak Ibu cepet-cepet cari uang kecil, nggak ketemu di depan langsung minta di belakang, cepetan, kasih uang. Wah, saudara bilang cepetan, kasih uang itu karena saudara begitu mengasihi. Atau supaya ndang pergi. Yang mana nih? Saya mau kasih kamu supaya kamu cepat pergi. Begitu? Hati-hati. Nah, Tuhan lihat motivasi kita. Love is action. Kita harus hati-hati. Orang Yahudi punya filosofi memberi yang saya pikir bagus. Filosofi memberi orang Yahudi itu begini, kalau kamu butuh, saya memberi, itu adalah level yang paling bawah. Kamu butuh, saya memberi, dan kamu tahu saya memberi kepadamu, dan kamu bisa berterima kasih pada saya. Itu level yang paling bawah. Ini filosofi orang Yahudi. Kemudian tingkatan lebih tinggi adalah kamu butuh, saya tahu kamu butuh, saya pakai orang lain. Pak, dia butuh, tolong titip kasihkan dia, tapi jangan bilang dari saya. Itu level lebih tinggi. Bapaknya kasih, orangnya tanya, siapa yang ngasih? Anggap aja malaikat. Itu level lebih tinggi. Level lebih tinggi lagi adalah saya tahu kamu butuh, maka saya bukakan jalan buat saudara sehingga Anda bisa bekerja. Anda bekerja karena saya buka jalan lewat orang lain dan menawarkan pekerjaan itu buat Anda, dan Anda bekerja. Dan Anda tidak tahu bahwa saya menolong Anda. Sehingga Anda merasa tidak perlu terima kasih sama siapapun. Saya menolong Anda tanpa kelihatan. Karena saya atur situasinya. Tidak kasih Anda ikan, saya kasih kau pancing. Sehingga engkau bisa menghasilkan uang yang banyak dan ikan yang banyak. Itu level paling tinggi. Orang yang bisa buka jalan sehingga orang lain bisa hidup. Bukan selalu terima, tapi dia dikasih pancingnya. Tapi yang ngasih pun dia tidak tahu. Dan dia tidak merasa ada yang nolong. Dia tidak merasa ada yang buka jalan kasih dia. Itu perbuatan kasih tertinggi. Filosofi orang Yahudi. Siapa tahu berguna buat kita. Karena banyak kita kadang-kadang lebih suka dipublikasikan. Nyumbang nasi bungkus cuman 20. Itu upload di mana-mana. Tagging orang di mana-mana. Semua orang di tag. Tahu tag. Supaya orang tahu aku nyumbang 20 nasi bungkus. Ternyata setelah dimakan itu nasi bungkus yang tidak laku 2 hari yang lalu. Baunya luar biasa. Ini loh Bapak Ibu. Love is giving. Saya membaca kisah mengenai Kim Sin-ju, seorang Korea Utara, prajurit, jadi komandan, dilatih untuk membunuh
dilatih sedemikian rupa, kemudian dikirim ke Korea Selatan, 31 orang, dan dia komandannya. Tujuannya adalah membunuh Presiden Korea Selatan. Begitu tinggal beberapa ratus meter dari rumah Presiden Korea Selatan, terjadi gencatan senjata yang hebat. Dari 31 orang ini, 29 itu mati kena tembak. Ini true story. Satu melarikan diri, dan yang satu adalah pemimpinnya Kim Sin-jo. Dan Kim Sin-jo dimasukkan penjara, di sel, diinterogasi habis-habisan, lalu kemudian tetap di sel. Di dalam sel itu, dalam penjara itu, semua berbuat tidak baik pada dia. Tapi ada satu komandan Kristen yang baik. Tiap hari datang menganggap dia sebagai manusia, ngajak ngomong. Dari tidak percaya lama-lama percaya orang ini baik. Dari orang itu dia kenal Yesus. Dari orang itu dia kemudian bertobat. Satu kali waktu dia dikeluarkan dari penjara dan dia bergabung dengan militer Korea Selatan selama 30 tahun. Dia punya istri, kemudian menikah dengan orang Korea Selatan, punya anak, bangun keluarga. Lalu yang paling terakhir, dia berkata, saya dipanggil atau terpanggil jadi pendeta. Jadi dia bangun gereja dan dia jadi pendeta. Dari seorang pembunuh, dilatih untuk membunuh, di assassin, dia berubah menjadi seorang pendeta. Karena apa? Karena dalam penjara ada orang yang membagi kasih kepada dia dan menaburkan itu, dan itu muncul. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Love is giving. Memberi apa yang ada pada diri saudara. Sharing apa yang saudara bisa dengan orang lain untuk jadi berkat. Yang ketiga, yang terakhir, love is sacrifice. Kasih itu berkorban. Bukan sekedar memberi. Tahu bedanya antara memberi dan berkorban? Apa bedanya? Lihat dulu ayatnya ya. Di dalam Lukas 10 ini, pada ayatnya yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Orang Samaria ini dalam perjalanan. Dia harus batalkan schedule-nya. Dia harus rubah jadwalnya. Tidak meneruskan perjalanan. Dia korban waktu di sana. Dia korban harus berubah acaranya. Lalu dia membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian dia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Emang berapa keledai dia bawa? Ya satu lah. Saudara kalau punya mobil 5 di rumah dipakai berapa? Satu lah. Kalau saudara setir sendiri, gak mungkin bawa 2, buat apa? Orang ini bawa keledai satu, orang yang sakit dinaikkan di atas keledai, lalu dia yang narik keledainya. Ini berkorban gak? Harusnya dia yang ada di atasnya, dia gak naik, tapi orang lain yang naik. Lalu dibawa orang ini ke penginapan, nginep di penginapan yang seharusnya tidak termasuk jadwalnya, dia bayar pula ini. Lalu dibilang, kalau nanti masih kurang, nanti aku tambah lagi duitnya. Itu pun dia ikut nginep untuk merawat orang ini. Betapa pengorbanannya itu banyak dalam kasus ini. Disitulah kita lihat, sacrifice is giving your rights, giving up your rights for others. Berkorban itu adalah menyerahkan hak-hak saudara untuk orang lain. Itu kan hak saya naik keledai. Kamu sakit ya, kamu yang tarik saya ke penginapan. Enggak, dia naik. Ini hebat nih. Itu namanya berkorban. Menyerahkan hak kepada orang lain pakai. Sacrifice is giving up your possessions for others. Berkorban itu adalah menyerahkan apa yang menjadi milik Anda untuk kepentingan dan kebaikan orang lain.
Dia bawa minyak itu kan tadinya buat diri sendiri. Dia bawa anggur tadi buat diri sendiri. Dia bawa keledai kan untuk diri sendiri. Dia bawa uang kan untuk diri sendiri. Dia korbankan itu untuk orang lain. The sacrifice is giving up your life for the sake of others. Mempersembahkan hidup untuk kepentingan orang lain. Dan itulah yang Yesus berikan pada kita. Makanya apa bedanya memberi dan berkorban? Nah, satu kali waktu ada pesta yang akan dibuat di dalam hutan karena raja hutan berulang tahun besok. Jadi para binatang-binatang kumpul untuk meeting. Raja hutan dikasih kado apa? Termasuk yang ngobrol-ngobrol ini adalah babi dan ayam. Jadi ayam itu dan babi ngobrol-ngobrol, mikir mau kasih apa, ayamnya nyeletuk. Bagaimana kalau kita kasih raja hutan itu makanan pagi, makan pagi yang sedap. Babi bilang, apa itu? Ham and eggs. Itu daging ham dan telur. Langsung babi mencak-mencak. Enak di kamu, nggak enak di aku. Kamu bertelur, telur pluk. Kamu tinggal kasih, kamu hidup. Kalau jadi daging ham, aku mati duluan. Baru aku bisa jadi daging ham. Itu bedanya memberi dan berkorban. Jadi Bapak Ibu, marilah kita pahami bahwa kadang-kadang di dalam hidup Tuhan mau saudara berkorban di dalam ini. Apa yang menjadi milikmu, yang harusnya saudara pakai, Tuhan bilang, buat dia pakai. Saya pernah lakukan itu. Waktu awal mau bangun gereja, ketika uang sudah dipertaruhkan semua, saya cek uang di bank tinggal 1,5 juta lebih. Kemudian saya makan dengan Ibu Agnes itu di daerah Jemur Sari. Di daerah Jemur Sari itu makan Kentucky Fried Chicken siang-siang. Dan saya berdoa untuk makan. Saya bilang sama Bu Agnes, kok saya digerakkan Tuhan 1,5 juta itu disuruh kasih hamba Tuhan itu ya. Kalau pikir-pikir dia itu kaya tuh mestinya. Kok disuruh kasih ya? Ibu Agnes jawabnya santai aja. Kalau Tuhan suruh jalankan. Enteng aja kalau ngomong. Tuhan suruh jalankan. Kan saya tahu isi duitnya berapa di bank. Kemudian saya bilang, saya tes ya. Jangan-jangan ini suara Tuhan, jangan-jangan suara saya. Kalau memberi itu kan selalu begitu, kita ngetes. Kalau menerima gak pernah ngetes, haleluya, amin. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau uang keluar kita tes. Saya bilang gini, kalau orangnya saya SMS dan dia langsung balas, saya transfer uangnya. Tapi kalau dia lama gak transfer, gak balas SMS saya gak kasih. Jadi saya SMS. Bu, rekening BCA Anda berapa? HP itu loh, dikirim tes, HP ditaruh, tung, bunyi langsung. Begitu ditaruh ini, bunyi. Saya buka, saya lihat, saya bilang Bu Agnes, langsung dibales. Hamba Tuhan itu kalau memang dimintai nomor rekening itu memang kita agak cepat Bapak Ibu. Maafkanlah kami Bapak Ibu. Oh, langsung dibales. Saya belum makan ini. Ibu Agnes bilang, dia transfer. Keluarlah saya ke parkiran. Transfer. Uang saya habis Bapak Ibu. Tapi lucu, habis transfer itu hati senang. Aneh ya. Harusnya habis transfer hati susah. Ini habis transfer hatinya seneng, plong gitu. Ya udah, balik saya habisin ayam-ayam itu. Tapi masih ingat mana yang tulang, tidak saya habiskan. Makan selesai. Pulang. Ngobrol-ngobrol sama Ibu Agnes. Siang tidur.
bangun tidur. Ibu Agnes bilang, kamu mau dengar nggak kabar baik? Apa ya? Ibu Agnes bilang, ada orang mau bantu kita untuk bangun gereja. Rekeningnya sudah ditransfer masuk. Berapa banyak? Ibu Agnes bilang, 90 juta rupiah. Saudara, di dalam kamar tidurlah aku menari-nari beria-ria di hadapan Tuhanku. Tuhan tes saya. Waktu kamu habis itu loh. Masih berani enggak? Ketika saya berani, Tuhan balas enggak sampai 24 jam. Amin Bapak Ibu. Love is sacrifice. Ini yang Tuhan mau. Biarlah dalam hidup saudara dan saya kita belajar arti berkorban itu. Saya baca kisah menarik mengenai Ernie Johnson, penyiar televisi Amerika Serikat CBS yang biasa menyiarkan mengenai sport, pertandingan sport, olahraga. Dia bawa istrinya kemudian pergi ke rumah sakit dan lihat-lihat bayi di sana. Rumah sakit atau rumah yatim piatu, saya lupa. Lalu istrinya tertarik pada seorang anak umur 3 tahun, tapi anak ini tidak seperti anak normal lainnya. Dia mengalami kebutuhan khusus. Anak-anak kebutuhan khusus itu beda sama yang anak-anak biasa, karena untuk belajar warna aja butuh satu warna 3 bulan. Jadi menghafal warna merah 3 bulan, menghafal warna biru 3 bulan lagi, menghafal warna kuning 3 bulan lagi. 12 warna berapa tahun hafalnya. Tapi itu terjadi. Dan istrinya berkata, aku mau yang itu aja, bawa pulang. Kalau dia tidak dirawat, siapa lagi yang rawat? Jadi mereka adopsi anak ini, bawa pulang. Yang dari awal sudah tahu anak ini punya kebutuhan khusus. Betapa susah payahnya ngerawat seorang anak yang punya kebutuhan khusus. Karena mereka punya dunianya sendiri. Dunia sendiri. Itu sebabnya mereka dihargai oleh teman-temannya. Bilang, kamu kok hebat ya. Ambil anak bukan ambil anak yang baik-baik, kamu ambil anak yang punya kebutuhan khusus. Sulit ngerawatnya. Diajak komunikasi gak bisa. Mereka bilang begini, orang lain itu, orang Kristen, misi bisa ke sana, kirim duit misi ke sana, ke sana. Merawat anak ini kami jadikan misi kami. Mengasihi dan mencintai. Penuh pengorbanan? Iya. Tapi kami mau melakukannya. Love is sacrifice. Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengenai kasih, dimensi kasih. Yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu adalah peduli. Love is caring, kepedulian. Kita mulai dengan itu. Lebih peduli, lebih peduli, lebih peduli. Love is giving, nomor 2. Bicara mengasihi adalah memberi, memberi, memberi. Dan yang ketiga, love is sacrifice. Kasih adalah berkorban, berkorban, berkorban. Hari ini tidak ada keselamatan buat saudara dan saya kalau Yesus tidak berkorban di kayu salib buat saudara dan saya. Hari ini tidak ada hari pencurahan Roh Kudus kalau Allah tidak berkorban bagi kita di atas untuk saudara dan saya. Tanpa pengorbanan tidak akan ada semua itu. Itu sebabnya marilah kita juga hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kasih. Dunia mengajarkan kepada kita supaya hidup hanya mengasihi diri sendiri. Tapi marilah kita belajar saling mengasihi yang lain. Karena ini firman, ini perintah yang harus saudara dan saya lakukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.